pimpin doa dulu ya. Sebelum dimulai kita harus berdoa dulu ya, Rasya ya. Oke. Are you ready, friend? Yes, I'm ready. Stand up, please. Say greeting to the teacher and friend. Good morning, Miss Sundari, and good morning, friends. Sit down, please. Before we start our lesson, let's pray together. Pray begin. Amin. Dear God, thank you for blessing us with everything so that we are able to attend our school. Please help us to study and understand what we are about to learn today. Amin. Thank you, Rasya. Okay, before we continue, we start our lesson. Miss Sundari will take the attendance first ya. Abi, okay. Adeva, Aisyah, Aksara, Niel, Azahra, Caroline, Beatrix, Dirga, Kaisar, Kanaya, Kaila, Latifa, Luna, Nadia. Okay. Okay, Nadia is absent today ya. Okay, Patricia, Rasya, Present, Miss. Raya, Shelin. Oh, Shelin is also absent today. Why? Is she? Yes? Yes. Okay. Cindy, Aira, Yamada. Present, Miss. So, two students are absent today because they are sick. So, we will pray for them to get well soon. Kita sudah membahas tentang garis. Ya, ada garis yang tegak lurus, ada yang bentuknya lingkaran ataupun yang setengah lingkaran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sudut. Ya, oke, siapa yang tahu apa itu sudut? Siapa yang sudah tahu sudut? Belum? Oke, kita belajar tentang sudut ya. Nah, sudut. Sudut adalah dua garis lurus yang bertemu pada satu titik akan membentuk sudut. Dua garis tersebut dinamakan kaki sudut. Sedangkan titik pertemuan dua garis tersebut disebut titik sudut ya. Jadi ada sudut saja. Kita tidak belajar tentang titik sudut dulu, ada sudut dulu. Jadi kalau begini satu garis. Ini disebut garis. Tapi ketika kamu ada pertemuan di antara garis disebut sudut. Jadi apa itu sudut? Pertemuan dua garis ya. Ini disebut dengan sudut ya. Oke, kita lanjut. Nah, siapa yang tahu ini apa? Penggaris. Kenapa bentuknya setengah lingkaran? Karena untuk mengukur sudut. Di sini ada setiap sudut nih. Nih 90. Set, begini 90, begini 90. Ya, ini disebut dengan busur. Ya, jadi ini contohnya busur. Gimana cara ngukurnya? Nah, kamu letakkan. Misal di sini, berarti busurnya kamu letakkan di sini. Dia sudutnya berapa? Seperti itu. Nanti kamu menemukan sudut. Ya. Jadi apa alat yang digunakan untuk mengukur sudut? Penggaris atau busur? Busur. Siapa yang sudah bawa busur hari ini? Oh iya, oke. Rasya sudah bawa ya, bagus. Rasya dan Aira sudah bawa, nggak apa-apa ya. Oke, kita langsung saja. Nah, perhatikan lagi. Nah, kita ada macam-macam jenis atau jenis
Menghapus. Nah ya. Sudut siku-siku itu apabila tegak lurus. Nah, ini 90 derajat. Ya. Tapi kalau lebih kecil seperti ini, taruhlah 90 dibagi 2. Ini namanya sudut lancip. Ingat, ini siku-siku, yaitu sudutnya 90 derajat. Kalau lancip itu kurang dari 90 derajat. Bagaimana kalau sudutnya lebih dari 90 derajat seperti ini? Ya, ini sudutnya lebih dari 90 derajat. Maka disebut sudut tumpul. Tadi ada, nah seperti ini, sudutnya kan awalnya begini nih. Ini sudut siku-siku. Kalau kita bagi 2, ini kita hapus, maka ini menjadi sudut lancip. Artinya kurang dari 90 derajat. Sudut lancip. Bentuknya lancip. Apa contohnya kalau sini bentuk yang siku-siku apa? Papan tulis. Nih sudutnya 90. Berapa sudut 90 derajat, ada berapa di papan tulis? 4. Bagaimana dengan pintu? Sudut apa pintu? Siku-siku. Ada berapa sudut siku-sikunya? 4. Coba perhatikan kalau pintunya Miss buka sedikit aja. Nah, segini. Ini sudut apa? Lancip. Kenapa? Karena kurang dari 90. Miss lebarin. Nah, gimana? Ini sudut apa? Masih siku-siku. Sudut apa? Tumpul. Kenapa disebut sudut tumpul? Karena lebih dari 90 derajat. Oke, yuk semuanya sekarang berdiri. Kita nyanyi dulu biar lebih gampang. Ya. Oke, semuanya berdiri. Oke, yuk berdiri semuanya. Oke ya. Perhatikan Miss ya. Oke, yuk. 1, 2, 3, go. Kalau tegak lurus disebut siku-siku. Kalau lebih kecil disebut sudut lancip. Kalau lebih lebar disebut sudut tumpul. Kalau sudut lurus 180 derajat. Bisa? Gampang ya? Ayo yang lebih gembira ya, jangan sedih-sedih ya, karena di hari gembira ya. Oke yuk, 1, 2, 3, go. Kalau tegak lurus disebut siku-siku. Kalau lebih kecil disebut sudut lancip. Kalau lebih lebar disebut sudut tumpul. Kalau tegak lurus 180 derajat. Oke, coba sekarang barisan yang ini dulu ya. 1, 2, 3, go. Kalau tegak lurus disebut siku-siku. Kalau lebih kecil disebut sudut lancip. Terus kalau lebih lebar disebut sudut tumpul. Kalau sudut lurus 180 derajat. Oke, yang ini boleh duduk. Nanti yang ini yuk. Oke, yuk. 1, 2, 3, go. Kalau tegak lurus disebut siku-siku. Kalau lebih kecil disebut sudut lancip. Kalau lebih lebar disebut sudut tumpul. Kalau sudut lurus 180 derajat. Ih, keren. Ngerti ya? Jadi kalau yang tegak lurus begini apa? Siku-siku. Kalau Miss kecilin? Lancip. Kalau Miss lebarin? Kalau tegak lurus? 180 derajat. Iya. Kalian tahu nggak kalau ada polisi? Ya, mereka juga pakai sudut-sudut tuh. Ada tumpul, ada siku-siku.
untuk memberikan tanda apakah boleh jalan, apakah harus berhenti dulu, ya. Apalagi kalau di luar negeri untuk menyeberangkan anak sekolah, ya mereka pakai sudut kayak gini, berarti boleh jalan. Sudut dapat dibentuk oleh dua garis lurus yang saling berpotongan. Bener ya? Jawabannya adalah dua garis lurus yang saling berpotongan atau yang bertemu. Good, Patrick. Coba selanjutnya. Nah, coba aksara. Baca aksara. Dari gambar tersebut pertanyaan berikut yang benar adalah Yang mana nih? Apakah sudut B lebih kecil dari sudut A? Wow, beda sekali. Ini segini, ini segini. Apakah sudut A lebih besar dari sudut B? sudut B lebih besar dari sudut A. Very good. Sudut B lebih besar dari sudut A. Ya, gampang ya? Oke. Dirga, coba baca soalnya. Sudut yang terbentuk dari perpotongan garis ALM adalah sudut tumpul. Iya, ini sudut tumpul. Sudah ngerti ya Dirga ya? Wah, hebat ya. Oke, lanjut lagi. Coba Patricia. Jenis sudut pada gambar adalah Sudut apa nak? sudut lancip. Sudut lancip. Bagus banget. Oke, lanjut Cindy. Sudut yang besarnya 180 derajat disebut sudut. Sudut apa sayang? Apakah lancip, siku-siku, tumpul atau lurus? 180 derajat. Sudut apa? Lurus. Ya bagus. Oke, yang mana? Coba dibaca sayang. Berapa besar sudut siku-siku? Berapa nak? Apa 90? Apa 45? 90. Good job. Oke, Kaila. Coba dibaca. Gambar di bawah ini yang merupakan sudut lancip adalah Oke, mana nih yang sudut lancip nih Kaila? B. Yang B, karena kurang dari 90. Oke, sebelum kita ke bahasa Indonesia, tolong dibuka bukunya ya. Buku matematikanya dibuka dan kerjakan soal latihan halaman 90 dan 91 ya. Oke, anak-anak sudah dikerjakan? Sudah. Coba kita cek dulu ya, Miss Sundari cek dulu. Ya, Dirga bagus ini Dirga. Wah, Dirga sudah ngerti ya. Iya, coba yang ada. Wow, bagus. Abi, bisa? Aksara, wow, good job. Ya, bisa kamu Luna? Bisa. Oke, bisa? Raya? Oke, ada yang mau tanya? Mungkin Nadia? Udah ngerti? Udah. Kamu udah kerjakan kan ya? Nanti Miss ke situ ya, Miss cek ya. Wow, Cindy, bagus sekali. Ya, good job ya, Patricia. Latifa, sudah sayang? Sudah ya. Aira? Iya, ini sudut berapa Aira? Siku-siku berapa derajat nak? 90 ya. Wow, rasanya juga sudah ya, bagus ya. Oke, coba Miss ke daerah sana. Nanti boleh dikumpulkan dan Miss cek ya. Ternyata Miss sudah cek begini ya, dan sudah bisa mengerjakan semua ya. Oke, segitiga ini sudut apa nak? Lancip. Kaisa sudah? Oke, Kaisa? Iya, Beatrix. Wah iya, sudah tentang sudut. Oh iya, udah gambar sudut sendiri, bagus ya. Mia, Azahra, bisa? Oke. Alhamdulillah semuanya mengerti tentang sudut. Miss mau tanya, apa sih kita belajar tentang sudut? Apa gunanya belajar tentang sudut? Siapa yang tahu? Untuk mengetahui sudut-sudut di sekitar kita. Penting nggak kalau bikin rumah? Penting, kamu harus tahu bentuk atap itu sudutnya berapa? Apakah lancip, apakah tumpul? Lancip. Terus bentuk rumahnya, bentuknya apa? Siku-siku. Itu gunanya. Ya, atau mungkin kamu tahu pisau? Itu sudut apa? Lancip. Lancip. Dia bisa
Oke anak-anak, tadi ini sudah cek semua matematikanya dan semuanya well done, very good. Ya, yeay. Ternyata kita sudah mengerti semuanya ya. Alhamdulillah ya. Jadi tadi kita sudah cek ya satu persatu, sudah keliling juga dan ternyata kalian sudah mengerti. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Masih tetap mengenai sudut. Ya, loh, apa hubungannya bahasa Indonesia sama sudut? Emang ada hubungannya? Ada nggak? Ada. Apa hubungannya, Raya? Karena benda-benda di sekitar kita juga berbentuk sudut atau mempunyai sudut. Ya, coba Kaisar, Miss mau tanya, ya. Kalau jendela itu sudut apa, Kaisar? Siku-siku, ya seperti itu ya. Oke, nih ini dia hubungannya dengan bahasa Indonesia. Wah, ini masih ada lagi. Oke, sekarang kita akan belajar tentang karangan deskripsi. Coba dibaca, Mia. Apa itu karangan deskripsi? Karangan deskripsi adalah sebuah karangan yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan detail dan jelas sehingga pembaca dapat merasakan atau membayangkan apa yang digambarkan seperti melihatnya sendiri. Penggambaran ini biasanya melibatkan panca indera dan perasaan penulis. Nah, itu dia. Karangan deskripsi menggambarkan secara detail suatu objek. Di rumahku yang indah, aku mempunyai sebuah jam dinding warisan nenekku. Ketika aku memasuki rumah, aku melihat jam dinding pukul 9:10. Itu berarti sudut tumpul ya, karena lebih dari 90 derajat. Ketika jam dinding menunjukkan di angka 9 dan jarum panjang di angka 12, maka itu akan membentuk sudut siku-siku. Karena itu 90 derajat. Itu namanya penggambaran. Ya, menggambarkan seakan-akan yang membaca ikutan. Wah, ikutan ke rumah Misundari nih. Misundari punya ini jam. Ternyata jamnya jam 9:10. Itu sudut tumpul, ya. Itulah gunanya karangan deskripsi. Ketika kamu menggambarkan sesuatu secara detail, secara presisi. Ya, presisi itu apa? Detail. Ya. Oke, syarat untuk menulis karangan deskripsi. Yang pertama adalah kata-katanya itu harus visual, harus menggambarkan sesuatu. Ya, misalnya berjalan seakan-akan berjalan, berlari dengan cepat seakan-akan berlari. Ya, seperti itu. Atau misalnya pohon yang indah dengan bunga-bunga, dengan kelopak ada 8, itu lebih detail. Ya, seperti itu. Menyentuh panca indera. Kenapa panca indera? Karena kamu membayangkan, oh ini dia ya Dirga, ternyata sudut siku-siku ada di pojok rumahku, yaitu aku mempunyai kotak ajaib yang isinya adalah hadiah dari kakekku. Apa itu? Robot di dalamnya, ya, karena Dirga seorang laki-laki yang hebat, ya, jadi dikasih robot, ya. Subjektif dan personal, ya, tentang perasaannya ketika kamu bercerita perasaan kamu, dan juga rinci dan mendalam. Dijelaskan, kotakku berwarna hijau, ada di pojok, berbentuk sudut siku-siku dan sebagainya. Oke, sekarang Miss ada sebuah cerita. Ini adalah sudut di sekolahku. Tadi sudah ada cerita sedikit tentang karangan deskripsi. Nah, sekarang bacalah karangan atau cerita berikut ini. Judulnya adalah Sudut di Sekolahku. Coba dibaca Luna, paragraf 1.
Ya, betul. Good. Lanjut, ada apa? Saat istirahat, Andi bermain di taman sekolah. Ia melihat rambut warna di taman. Wah, sudutnya lancip, katanya senang. Dekat di taman ada atap segitiga. Ini sudut kumpul, karena lebih besar dari siku-siku, pikir Andi. Setelah pelajaran selesai, si guru bertanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Good. Paragraf terakhir coba dibaca oleh Cindy. Oke ya, Cindy boleh maju. Buka kacamata ya Cindy ya. Iya. Oke, baca saya. Iya, Andi menjawab. Andi menjawab, saya belajar bahwa sudut ada di mana-mana. Ada sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut kumpul di sekolah kita. Guru tersenyum. Bagus, Andi belajar bisa dimulai dari hal-hal di sekitar kita. Terima kasih ya. Sudah paham maksudnya? Iya, jadi kita bisa belajar dari sekitar kita. Walaupun tentang sudut, walaupun matematika, tetap semuanya ada ya Dirga. Oke, Dirga boleh minum dulu nak. Oke, nah sekarang karena Miss sudah bikin cerita, Miss juga ingin kalian tuliskan cerita dengan gambar mengenai benda yang berbentuk sudut. Ya, meja boleh, gunting boleh, sudut-sudut yang ada di rumah kalian atau di sekolah. Itu terserah. Ya. Kalau sudah selesai, tolong ke Miss Sundari. Ya. Oke, sudah semuanya sayang. Oke, boleh duduk, nanti Miss panggil yang akan membacakan. Ya. Di tengah, nanti juga ganti nama teman-teman. Ya. Sekolahku ada papan tulis yang sudutnya siku-siku. Saat aku bangun pagi, aku melihat jam di rumahku menunjukkan pukul 7 pagi. Sudutnya tumpul. Pisau di rumahku sudutnya lancip. Tricia. Oke. Boleh dibaca ya sayang, ditunjukkan gambarnya ke teman, setelah baca juga boleh ya. Oke. Di rumahku ada TV. Sudutnya siku-siku. Ya. Di rumahku ada pisau. Sudutnya lancip. Iya. Raya Indara. Sayang. Oke, dibaca Raya. Di rumahku ada gelas kaca bersudut siku-siku. Ya. Ada juga jam yang bersudut tumpul dan pisau yang bersudut lancip. Wow, bagus sekali Raya. Miel, ayo Miel. Oke, ayo sayang. Ada meja bentuknya siku-siku dan di rumahku ada pisau yang berbentuk lancip. Kasih tahu teman-temannya mana gambarmu sayang. Wow, keren ya. Oke, yuk Asya. Mari baca sayang. Di sekolahku ada papan tulis yang sudutnya siku-siku. Di rumahku ada jam yang menunjukkan jam pukul 7 pagi dan sudutnya adalah tumpul. Di rumahku ada pisau yang sudutnya lancip. Iya, wow, bagus sekali. Terima kasih Rasya. Cindy. Ini gambarnya besar ya, jadi lebih jelas ini ya. Ini aja belum diwarnain sudah bagus, apalagi kalau sudah diwarnain. Boleh baca sayang? Sudut. Saat saya pulang ke rumah saya langsung melihat sudut benda di sekitar saya, seperti TV yang bersudut siku-siku. Saat saya melihat pisau yang berada di dapur yang bersudut lancip. Nah, bagus ya. Yamada. Yang lain perhatikan temannya ya. Ketika sedang mengajarkan nanti cek juga buku kalian ya. Aku memiliki penggaris segitiga di rumahku dan penggaris tersebut memiliki sudut lancip. Ya. Aku
kertas ya. Kenapa sayang nggak bawa buku ya? Ya tidak apa-apa. Nanti di rumah disalin lagi ya. Ya. Oke, yuk Kanaya dibacakan dulu. Di rumahku ada TV yang berbentuk sudut siku-siku. Aku biasa menonton di TV. Dan juga ada pisau yang berbentuk sudut lancip yang bisa dipakai untuk memotong. Dan juga remote yang berbentuk siku-siku yang digunakan untuk memindahkan TV. Wow, bagus sekali ya. Sudah ada gambarnya, ada ceritanya, ada fungsinya. Sekarang coba buka buku bahasa Indonesia ya. Kerjakan ada latihan soal. Coba dikerjakan ya, nanti kita bahas bareng ya. Karena untuk menambah pemahaman, kita akan membahas mengenai sudut ini. Ya, di sini Miss ada games. Bagi yang bisa boleh tunjuk tangan atau raise your hand. Oke, nomor 1, siapa yang mau? Oh, Dirga. Ayo Dirga, nomor 1. Dibaca saya. Sudut yang besarnya 90 derajat disebut sudut siku-siku. Sudut siku-siku 90 derajat. Neng, bener ya? Oke. Selanjutnya nomor 2. Oke, siapa yang mau nomor 2? Luna. Ayo Luna. Hasil pengukuran sudut ABC adalah ABC, ini gambarnya sayang. Nah, dia ABC. Ya, Luna lihat. Berapa itu sayang? Berapa sudutnya? 90. Berapa? 90. Coba aksara, berapa aksara? Berapa ya? Coba dilihat, boleh maju kalau kurang jelas. Berapa coba lihat sudutnya di yang paling atas, berapa? 50 derajat. 50. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Duduk aksara. 60. Berapa? Dekat-dekat 60. Iya, 60. Benar ya? Oke, lanjut ya. Nomor 3. Oke, siapa yang mau mengerjakan nomor 3? Siapa yang bisa? Yamada. Ayo Yamada baca. Alat baku untuk mengukur sudut adalah busur derajat. Kalian? Ya, benar ya. Kalian dari tadi benar terus ya. Lanjut lagi. Oke, coba yang selanjutnya Miss Mau Zahra. Yuk, dibaca Zahra. Sudut yang besarnya antara 0 dan 90 derajat disebut sudut lancip. 0 sampai 90 derajat disebut sudut. Oke, siapa selanjutnya mau jawab? Ya, oke Zahra, dibaca sayang. Sudut yang besarnya antara 0 dan 90 derajat disebut sudut lancip. Apakah benar sudut lancip? Kita cek ya. Yeay, ternyata benar ya. Thank you. Coba selanjutnya siapa yang mau jawab? Kaisa. Oke Kaisa. Oke Kaisa, baca. Sudut yang besar 180 derajat pada sudut lurus. Sudut lurus. Kita cek. Apakah benar? Benar ya. Sudut B lebih besar dari sudut A. Ya, kita coba. Ya, jawabannya iya, benar sekali ya. Oke, ini ya Rasya. C. C. B atau C? Kita lihat. C. C ya, karena lebih dari 90 ya. Oke, sudah sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Oke, baik anak-anak. Sekarang Miss Sundari ada lembar kerja atau latihan yang bisa kalian kerjakan ya. LKPD-nya Miss akan bagikan. Sudah Miss namain dan sudah ada soalnya ya. Kaisar. Iya, terus ada Adeval. Itu bisa cocok ya. Nah, ini ada yang tidak.
Sebentar, Cindy. Ya. Luna. Aira. Ya, LKPD-nya yang tadi dikerjakan ya. Oke. Tadi LKPD yang udah Miss bagikan, kalian sudah kerjakan dan Miss sudah nilai, ya. Oke. Ibunya. Oke, di sini ada Raya, ya. Nilainya sudah baik-baik, ya Rasya. Oke, Rasya masih kurang ngerti sedikit aja. Kaila sudah bagus sekali, ya. Zara sudah bagus sekali, ya. Latifa, ya. Sudah lumayan bagus ya Latifa. Aisyah. Ya Aisyah. Sudah bagus. Patricia. Sudah bismillah ya. Abi, Mas Abi. Bagus. Ya. Oke, semuanya sudah lihat ya hasilnya. Ini yang tidak masuk terima kasih, kalian sudah bagus-bagus ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai sudut ya, Kaila. Sudah belajar mengenai sudut. Nah, kira-kira apakah kalian sudah mengerti apa itu sudut? Ya, coba apa itu sudut? Pertemuan dua garis yang membentuk sudut. Tadi ada berapa sudutnya yang kita pelajari? Ada 4. Pertama sudut apa? Sudut siku. Yang kedua? Sudut lancip. Yang ketiga? Sudut pukul. Yang keempat? Iya, lurus atau sudut 180 derajat. Apakah ada kegunaannya sudut itu? Yaitu apa gunanya sudut? Untuk membangun rumah, karena rumah itu memakai sudut. Untuk apa lagi? Membuat barang atau benda, karena pastinya membuat sudut. Siapa di sini sudah membuat sudut? Nah, Aksara, coba itu apa Aksara? Sudut lancip. Ini gunanya buat apa? Kamu buat main apa ini sayang? Oh, main ini ya, tembak-tembakan. Dor. Nah, Aksara sudah buat sama dengan Kaisar. Ya, ini menggunakan sudut, yaitu sudut lancip ya. Oke, kalau sudah mengerti semuanya, sudut sudah mengerti, kegunaannya sudah mengerti. Ya, kira-kira apakah ada yang mau ditanyain mengenai sudut ini? Tidak. Berarti kalian sudah mengerti semua ya? Akhiri pelajaran kita hari ini, boleh kalian rapikan bukunya ya sebelum kita siap-siap mau pulang. Kebetulan ini di jam terakhir ya, jadi bisa langsung pulang. Aira, bisa pimpin doa nak? Aira akan memimpin doa ya Aira. Amin.